Halo Sobat Dipa, pada podcast kali ini kita akan membahas tema berkaitan dengan keluarga bermasalah, problematik. Gambaran keluarga ideal yang seperti apa begitu? Mau membahas bahwa psikopatologi atau yang dulu biasa disebut dengan abnormalitas dalam bidang psikologi klinis ya terutama itu kan sangat sering kita temukan berasal dari individu yang berkembang di keluarga problematik atau tadi kalau Bapak sebutnya bukan problematik tapi patogenik ya. Bermasalah. Jadi sebagian besar permasalahan psikologis seseorang itu berasal dari disfungsi keluarga atau keluarga yang bermasalah, tidak berfungsi dengan sebenarnya ya. Jadi kita melihat dulu dinamika antara hubungan suami istri atau hubungan orang tua, kemudian bagaimana orang tua merespon segala sesuatu, termasuk bahkan di titik pola pikir anggota keluarga, pola pikir orang tua yang mempengaruhi, karena kecemasan orang tua itu nanti akan diturunkan ke anak. Orang tua yang merespon segala sesuatu hal secara negatif itu kan akan berdampak kepada bagaimana dia menyikapi anggota keluarga yang lain. Iya, jadi itu akhirnya nanti akan seperti lingkaran setan gitu. Dalam pembahasan psikologi abnormal atau psikopatologi gitu ya Pak ya, itu ada beberapa faktor kan yang mempengaruhi kemunculan abnormalitas itu atau si psikopatologi itu. Ada yang muncul karena memang genetiknya. Kita harus menyadari bahwa genetik kita diturunkan, termasuk juga sebetulnya sensitivitas kita diturunkan. Kalau beberapa penelitian menyebutkan trauma-trauma itu yang tercatat dalam DNA itu juga diturunkan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi faktor psikososial, kemudian berdampak pada abnormalitas ya. Maksudnya orang yang kemudian lebih ringkih ketika berhadapan dengan situasi sulit ketika menjalani kehidupan. Itu ada tuh orang-orang yang memang lahir kemudian berkembang dia tangguh, tapi ada juga individu orang-orang yang kemudian memang lahir dengan genetik membawa itu, lalu kemudian menghadapi situasi sulitnya itu nggak tangguh gitu Pak. Iya, jadi ada teori seperti ini. Dalam keluarga itu ada beberapa saudara. Saudara pertama itu kan kondisi finansial mungkin belum stabil ya. Pada proses sebelum pembuahan itu orang tua dalam kondisi yang tertekan secara finansial itu membawa DNA tentang kecemasan berkaitan dengan keuangan. Itu menurun dalam proses DNA itu menurun dalam proses pembuahan, kemudian menurun dalam diri anak pertama. Di titik di mana keluarga ini ekonominya sudah mulai membaik, anak yang ketiga atau keempat ini tidak membawa DNA karena orang tua dalam proses pembuahan anak kedua, ketiga, keempat ini tidak membawa kecemasan berkaitan dengan finansial gitu. Itu ada tuh teori seperti itu. Ya, jadi memang genetik itu tidak bisa dipungkiri, makanya ketika memilih pasangan itu kalau orang dulu tuh ngomongin bibit bebet bobot gitu ya, itu perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Kemudian setelah anak itu lahir, itu baru DNA tuh, belum nanti berbicara masalah lahir, pola asuhnya, kemudian hubungan dalam keluarganya, itu berdampak itu Pak. Makanya dalam pertimbangan untuk menikahi seseorang, boleh kita membuka bahwa kita perlu mengetahui bagaimana karakteristik keturunannya orang ini dan siap nggak kita menanggung resiko Pak. Iya. Gitu. Karena trauma itu diturunkan. Trauma diturunkan, dia tercatat dalam DNA dan juga perilaku orang yang mengalami trauma terhadap anaknya selama masa-masa pengasuhan itu. Iya. Itu yang juga harus kita pertimbangkan kalau ingin memiliki keturunan yang lebih sehat dibandingkan kita ya. Gitu. Karena kan kita akan menikah itu kan menikahi paket dan paketnya itu bawa resiko. Karena kita juga bawa resiko gitu loh Pak maksudnya. Jadi DNA yang bagus itu bagian dari privilege juga ya? Iya, kalau bisa dapet ya. Jadi kesannya nggak fair gitu tapi ya? Kan enggak, itu kan DNA itu walaupun berpengaruh tapi kan tidak 100% Pak. Tetap ada yang namanya proses belajar. Maka itu kan kita juga selain melihat bibit bebet bobot, kemudian juga resiko yang akan kita tanggung, sama satu lagi melihat apakah pasangan kita itu bisa belajar apa enggak. Kalau ternyata dia bisa belajar kan ya bersama-sama untuk memperbaiki
kualitas keturunan dong, ya kan? Kalau misalnya kita memang cukup concern dengan pengasuhan anak dan nanti kita akan membentuk anak yang seperti apa gitu. Jadi tadi DNA, kemudian masalah kultur sosialnya, kemudian masalah pengasuhan orang tuanya, kemudian dan proses belajar. Tambah lagi dengan proses respon dan bagaimana value-value orang tua kepada anak yang diturunkan. Oke. Tapi balik lagi dulu ya ke apa namanya yang tadi keluarga patogenik ini ya. Iya. Keluarga patogenik ini karena tiap orang ketika berpasangan membawa kebiasaan masa lalu gitu ya. Nah, orang yang tidak mau belajar itu yang kemudian akan menghasilkan keluarga yang patogenik lagi. Bener gak? Iya, jadi kayak semacam lingkaran tadi iya, ya. rantai setan gitu. Rantainya itu. Berarti kita harus melakukan identifikasi. Iya. Di mana orang tua atau keluarga kita ini problematik. Iya. Bapak kira-kira punya gambaran nggak kalau keluarga yang problematik itu yang kayak gimana? Yang berceraikah atau yang memang masih menikah tapi sendiri-sendiri atau bagaimana? Kebetulan saya pernah melakukan penelitian terkait masalah dampak perceraian terhadap kemampuan beradaptasi anak. Jadi memang punya dampak. Cuma ternyata hasil dari penelitian saya itu dampak terbesarnya bukan dari perceraian ternyata. Dari durasi lamanya konflik itu mengiringi tumbuh kembang anak. Jadi anak yang tumbuh di mana keluarga orang tua itu bercerai tanpa konflik diketahui anak. Itu membuat anak lebih sehat mental dan lebih struggle, lebih adaptif ya. Dibandingkan anak tumbuh dalam keluarga tidak bercerai, tetapi bertikai sepanjang dia besar, sepanjang dia menjalani tumbuh kembangnya dia. Iya. Jadi anak yang tumbuh dalam lingkungan kelihatannya sih tetangga-tetangganya ngelihat bahwa rumah tangga ini baik-baik aja, tapi anaknya jadi bisa di dalam keluarga itu sendiri, di dalam rumahnya si anak menyimak pertikaian, pertengkaran orang tuanya gitu ya. Itu juga berdampak pada anak jadi nggak mampu beradaptasi dengan baik gitu ya. Ya, jadi namanya itu keluarga patogenik. Ya kalau orang biasa bilang keluarga broken ya, broken home ya. Tapi memang barusan saya baca proposal penelitiannya mahasiswa saya. Broken home itu memang betul kata Bapak tidak selalu harus bercerai. Dia itu bisa saja keluarga-keluarga yang dingin, tidak ada interaksi di dalamnya karena kedua orang tua itu bapak atau ibunya itu sibuk sehingga tidak memberikan kehangatan, tidak memberikan caring ya, kepedulian terhadap anak gitu ya. Atau yang tetap menikah tapi isinya adalah pertengkaran. Jadi keluarga patogenik kan bisa kita lihat dari bagaimana bentuk komunikasi dalam keluarga itu, kemudian kita bisa lihat konflik yang muncul di dalam keluarga itu, kemudian aturan-aturannya bagaimana yang membuat keluarga itu tidak menjadi tempat yang nyaman bagi anak dan orang anggota keluarga yang lain gitu. Ya itu kalau orang sekarang beberapa training yang muncul kan kayak training luka batin akibat masa lalu atau inner child gitu-gitu ya, tapi memang orang harus menyadari juga keluarga seperti apa yang dimiliki saat mereka berada di masa-masa tumbuh kembang, karena interaksi orang tua, ekspresi kasih sayang orang tua kepada anak itu adalah hal yang membuat anak lebih sehat mental sih, ekspresi kasih sayangnya. Jadi kalau misalnya ada kemudian orang tua yang merasa tidak cocok lalu kemudian mereka berpisah, tapi sebagai pasangan yang berpisah, mereka kemudian memutuskan untuk tetap memberikan kasih sayang sehingga si anaknya ini tetap merasa aman, dia tahu oh ini bapaknya, oh ini ibunya. Kedua orang ini misalnya harus berkeluarga lagi, mereka menghentikan pertikaian tapi tetap memberikan perhatian, anak itu menjadi tetap punya rasa aman. Nah, yang sedih adalah kalau bapak ibunya ini tuh sibuk sendiri. Patogenik itu kan juga termasuk orang tua yang sibuk sendiri, yang tidak siap menjadi orang tua, tapi kemudian punya anak. Dan anaknya inilah yang kemudian tumbuh kembangnya tuh harus sendirian gitu loh Pak. Apalagi kalau dia nggak punya saudara, misalnya kasus-kasus anak tunggal gitu, itu juga sedih sih. Nah terkadang bagi anak itu memunculkan konflik dilematis ya. Dia merasa bahwa dirinya itu
tersakiti dan tersiksa oleh orang tua, tapi ketika dia sudah tumbuh besar menjadi orang yang punya penghasilan, itu dia dilematisnya itu, apakah saya perlu berbuat baik kepada orang tua? Norma saya menganjurkan saya untuk berbuat baik kepada orang tua, tetapi hati kecil saya tersakiti, hidup saya seperti ini tuh karena orang tua. Itu kan dilematis bagi anak ya, muncul dari kondisi keluarga patogeni. Kalau di zaman dulu ketika informasi belum secepat dan seterbuka sekarang, kayaknya tipe individunya tidak mendapatkan informasi bahwa anak itu punya hak mendapatkan kasih sayang ya. Jadi norma yang terbentuk itu kita harus berbakti dan hormat aja gitu. Tapi kalau di zaman yang lebih modern kayak saat ini nih tahun 2025 ya, itu anak-anak sudah mulai, bukan sudah mulai ya, hampir setiap orang muda lah bisa mengakses informasi bahwa sebagai anak, permasalahan orang tua itu bukan beban mereka. Permasalahan orang dewasa, orang tua itu bukan seharusnya anak yang menyelesaikan, itu tanggung jawab orang tua. Yang kemudian anak miliki itu adalah hak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, rasa aman dari orang tuanya. Yang kalau di orang zaman dulu tuh bisa ditutupi, Pak. Bener gak sih? Iya, dengan dogma. dengan dogma, dengan value, dengan norma juga ya. Tapi pada intinya sih, kalaupun sekarang si individu atau kita gitu ya menemukan bahwa kita besar di keluarga patogenik, apa yang harus dilakukan? Yang paling penting adalah jangan sampai kita menjadi bagian dari itu. Mengulang kembali ya. Karena nanti ketika kita sudah punya anak, atau bahkan kita nggak mau punya anak gitu. Ketika kita sudah punya anak, jangan sampai anak kita itu menjadi seperti kita dulu. Atau kita menciptakan keluarga patogenik lagi ya, mengulang rantai yang sama ya. Kita perlu belajar bagaimana menjadi pribadi yang baik dulu. Lebih baik. Kemudian kita juga perlu belajar untuk bagaimana menjadi pasangan yang baik dulu. Baru langkah terakhir adalah bagaimana kita menjadi orang tua yang baik dulu. Kalau kita belajar parenting dulu, susah, nggak bisa. Ya, tuntutannya banyak nanti. Karena nanti ketika kita ketemu dengan kita nggak belajar menjadi pasangan yang baik, pasti kita menghadapi anak, walaupun kita punya teorinya, nanti emosi kita nggak stabil, inner child kita muncul ya, ketidaksadaran kita muncul, kita melakukan seperti apa yang orang tua kita lakukan kepada kita dulu. Dan juga sebetulnya kerjasama yang baik dengan pasangan. Karena kalaupun kita sehat sendirian tapi kita nggak ada kesempatan untuk bekerja sama ya, bisa aja kan pasangannya nggak peduli, Pak. Lalu kan tidak ada kerjasama tuh, jadi kan berjuang sendirian juga lelah kan. Sedangkan situasi lelah itu sangat mungkin memunculkan efek-efek trauma itu kan. Kalau pasangan tidak bekerja sama, akibatnya itu peraturan yang diterapkan kepada anak akan berbeda. Orang dari suami punya aturan seperti ini, istri punya aturan seperti ini. Akhirnya apa? Komunikasi tidak stabil. Komunikasi tidak stabil akhirnya apa? Salah satu ciri keluarga patogenik adalah keberpihakan anak kepada salah satu orang tua. Apakah berkubu ke ibu saja atau berkubu kepada bapak saja. Ketika sudah ada gejala itu, berarti memang keluarga ini punya indikasi patogenik. Ya, sedihnya itu beberapa perempuan yang mengambil sesi konseling sama saya itu ya Pak, itu di zaman yang modern seperti ini tuh masih dengan suami yang enggan karena ya taunya sebagai laki-laki kemudian menjadi kepala keluarga, tugas utamanya itu bukan mengasuh anak tapi mencari perekonomian lah, memenuhi perekonomian keluarga gitu, tapi tidak terlibat dalam proses tumbuh kembang anaknya, pengasuhan anaknya, dia menyerahkan saja kepada istri, padahal kan harusnya nggak seperti itu. Kesalahan memahami konsep patriarki ya. Jadi patriarki, aku kerja, anak urus sendiri gitu. Urus sama istri, udah gitu. Urus sendiri itu, anak itu urusanmu gitu. Sederhananya karena perbedaan biologis laki-laki dan perempuan, tentu mereka punya cara menyikapi berbeda ya terhadap sebuah masalah. Misalnya masalahnya adalah masalah pengasuhan. Kalau laki-laki itu kan dengan testosteronnya gitu ya, dengan memang kondisi otaknya itu akan lebih objektif dan mencari problem solving gitu, cepat
Iya. Tapi kalau perempuan itu dengan kasih sayangnya, hormon estrogen dan progesteronnya yang membuat mereka lebih emosional, bisa saja terjebak dalam respon-respon emosional yang tidak efektif dalam menyelesaikan masalah, Pak. Nah. Ini kan harus saling melengkapi ya, Iya. untuk mengembangkan atau membentuk manusia yang lebih sehat gitu loh. Iya. Jadi kalau dalam proses mengasuh, anak kan harus dididik dari minimal dua sisi lah. Iya. Secara emosi, perasaan iya, tapi secara keteraturan, logik, disiplin itu kan juga harus, Pak. Iya. Jadi anak itu mendapatkan kedisiplinan, mendapatkan berpikir logis, Ya, aturan juga runut, sistematis itu dari ayah. Ya, Kalau anak terlalu diserahkan kepada ibu saja, nanti anaknya menjadi emosional, menjadi tidak tahu aturan, menjadi tidak sulit untuk disiplin kan. iya. Stimulasi tentang logik berpikir, disiplin, aturan itu ada di bagian otak tertentu namanya prefrontal cortex yang itu lebih banyak. Ya, yang otak primitif yang prefrontal cortexnya tidak terstimulasi kan mereka lebih aktif amigdalanya ya. Jadi emosinya tuh lebih tidak terkontrol karena mengontrol itu di siapapun pasti menggunakan logik ya. Iya. Gitu. Jadi keluarga patogenik ini ya kalau sudah terlanjur terjadi dan kita menyadari ada, kitanya yang harus memutuskan saya berkenan untuk belajar dan menghasilkan keluarga yang baik atau gimana gitu. Saya tidak ingin menjadi bagian dari seperti pengasuhan itu. Pengasuhan saya yang dulu lagi ya. Itu kita sadari dulu. Setelah kita sadari bahwa itu tidak benar, saya tidak ingin menjadi bagian dari itu. Kemudian saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik dengan proses belajar ya. Ya, kita pahami kekurangan-kekurangan dari orang tua itu, kita coba evaluasi, oh itu ada di saya. Oh iya, betul. Itu kan proses belajar yang harus dilakukan oleh kedua pasangan sehingga memunculkan value baru. Bahkan itu jauh sebelum kita menikah. Dan setelah menikah tentu kan harus ada kesepakatan tentang nilai dan norma atau aturan yang baru ya, yang tidak mungkin kita bisa klaim dulu di keluarga saya tuh begini maka keluarga ini harus begini lagi kan nggak ya? bisa. Harus ada diskusi dengan kalau sama pasangan. kekehnya seperti itu, istri klaim dengan latar belakang keluarganya, suami klaim dengan latar belakang keluarganya. Kalau misalnya keluarga itu homogen masih enak, tapi keluarga dengan latar belakang berbeda, satu sosial ekonominya, satu sukunya dan sebagainya, ya, betul. Berantakan itu. Betul. Maka patogenik bisa muncul lagi ya, si keluarga patogenik itu. Jadi ketika kita memutuskan menikah, value-value yang bagus dari keluarga itu bisa kita terapkan dan modifikasi, yang buruk kita evaluasi. Sehingga ada proses diskusi di antara kedua pasangan secara dewasa gitu ya, lalu terjadi kesepakatan agar nantinya keluarga yang dibangun itu memang bisa dibentuk ya menjadi keluarga yang lebih baik dan anak-anaknya kualitasnya juga menjadi lebih baik. Jadi solusinya itu perbaiki pribadi, kemudian perbaiki menjadi bagaimana kita menjadi pasangan yang baik, baru kita belajar menjadi orang tua yang baik. Itu langkahnya. Bukan dalam perspektif yang saya disakiti orang tua seperti ini, saya tidak ingin menikah lagi atau tidak ingin punya anak gitu. Nah, itu sebenarnya cara yang kurang tepat ya. Klien saya dari generasi Z itu menggantungkan apakah dia mau punya anak atau enggak itu dari pasangannya. Padahal kan bukan gitu ya. Setelah kita menyadari mungkin kita berasal dari keluarga patogenik dan membawa abnormalitas ya, atau membawa kecenderungan permasalahan psikologis gitu, lalu kita memutuskan untuk berpasangan, kita dan pasangan itu harus berdiskusi untuk belajar kan, ya kan? Nggak kemudian kita menggantungkan kalau nanti pasangan aku bagus ya aku akan punya anak, kalau misalnya pasanganku jelek ya aku nggak akan punya anak. Kan sebetulnya idealnya nggak gitu. Idealnya adalah kita diskusi sama pasangan, ayo menjadi sama-sama baik gitu kan. Iya. Jadi proses belajar menjadi orang tua atau menjadi pasangan itu sepanjang hidup sih. Karena zaman berubah, kondisi pasangan juga berubah, kondisi sosial, ekonomi, keluarga juga berubah. Bahkan anak kita bagaimana merespon anak waktu masih kecil sama ketika sudah puber aja beda. Gitu. Makanya proses belajar itu nggak bisa selesai. Ya, nggak bisa ya berhenti di satu masa gitu. Ya, jadi
ketika kita sudah berhenti menjadi orang tua dengan cara berhenti belajar, saat itu muncullah gejala keluarga problematik patogenik bagi keluarga kita. Permasalahannya kita dibesarkan dari keluarga patogenik itu kan karena orang tua kita dulu itu tidak punya banyak ilmu dan referensi keilmuan. Tidak seperti sekarang yang ilmu itu tersebar di sosial media gitu loh. Mudah, murah, gampang ya. Kemudian Zaman dulu terbuka. Ada ilmu parenting sih. Zaman dulu ada ilmu menjadi pasangan yang baik. Jadi kadang cara yang terakhir adalah atau cara yang malah justru yang pertama adalah memaafkan orang tua. Walaupun orang tua itu patogenik, dengan merilis itu beban itu ringan sih. Memang berat, tapi kalau tidak ada proses memaafkan itu kita tidak akan sulit belajar menjadi diri yang lebih baik, belajar menjadi pasangan yang baik sih. Memaafkan itu melepaskan dan tidak lagi memberikan tuntutan ya? Iya, memaafkan itu melepaskan tetapi tidak melupakan. Kalau saya bicara ke klien itu ada lagi Pak, setelah memaafkan itu mungkin sampai mengampuni. Iya. Walaupun itu kelihatannya kok seperti Tuhan saja ya harus mengampuni, tapi di beberapa trauma berat itu katanya bukan memaafkan tapi sampai mengampuni, memberikan ampun gitu. Tapi itu butuh kesadaran, butuh kerelaan hati, dan bisa jadi prosesnya panjang juga. Iya. Mungkin ketika kita tinggal di Indonesia, hal yang menguatkan adalah ada data yang menunjukkan bahwa Indonesia itu fatherless. Fatherless. Jadi keluarga patogenik itu banyak. Jadi yang merasakan apa yang kita rasakan ini kita nggak sendirian, gitu. Itu yang membuat kita dengan menyadari seperti itu, kita menjadi lebih merasa ringan gitu. Karena kalau kita curhat masalah kondisi keluarga yang bermasalah itu banyak loh gitu, teman-teman kita yang di sana itu banyak, yang lebih parah juga lebih banyak lagi gitu. Tapi memang ya tadi balik lagi, setiap pribadi itu punya kapasitas ya Pak. Jadi cepat lambatnya pulih itu juga sebetulnya tergantung kapasitas orangnya ini, kemauannya untuk belajar, kesadarannya untuk punya knowledge atau pengetahuan baru, kesediaan untuk mendapatkan masukan gitu. Mungkin itu podcast hari ini berkaitan dengan keluarga patogenik. Semoga bermanfaat.